Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Kamis 2 Februari 2023. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Bacaan dari Injil Lukas, bab 2 ayat 22 sampai 40. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bersama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalam untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana
Maria dan Yusuf mempersembahkan anak sulungnya, yaitu Yesus, ke bait Allah. Apa yang telah dilakukan oleh Maria dan Yusuf dapat dijadikan sebagai contoh dan model dalam pendidikan iman anak. Maria dan Yosef adalah keluarga yang taat pada aturan agama. Menurut hukum Tuhan, 40 hari sesudah kelahiran anak sulung, orang tua harus pergi ke Kenesah untuk mempersembahkan anak kepada Tuhan, sekaligus untuk mentahirkan ibunya. Memperkenalkan anak pada Tuhan dan pada tradisi agama adalah tugas orang tua. Bila tugas ini dijalankan dengan baik, niscaya akan tertanam pada anak-anak kecintaan dan tulus pada agama dan pada Tuhannya. Keluarga Kudus Nazaret menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga Kristiani agar bersedia memberikan buah cintanya kepada Allah untuk disucikan dan dipersembahkan baginya di dalam karya keselamatan dunia. Kesediaan dan kerelaan ini hendaknya tetap digalakkan oleh setiap anggota gereja demi untuk menyebarluaskan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui peristiwa hari ini di mana Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah, mengajak kita untuk bersedia mempersembahkan diri kita bagi Allah, bagi gereja, dan bagi dunia. Apakah kita mau bersedia dengan sepenuh hati untuk mempersembahkan diri kita? Dan kita juga sebagai orang tua juga diajak untuk senantiasa selalu mengajarkan iman kita, iman kepada Yesus Kristus kepada anak-anak kita. Dan tentunya melalui teladan keluarga kudus dari Nazaret, kita diajak untuk meneladaninya sebagaimana menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga Kristiani. Semoga dengan renungan singkat ini, iman kita senantiasa dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.